Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Mila Kristiana, NIM 74, Aisyah Farah Zulhijjah, NIM 70, Zahra Ranadifa, NIM 75, Rahma Alfiani, NIM 70, Husna Zahra Zafira, NIM 79, dan Aditya Anawanta Putra, NIM 78, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi hama. Yang pertama, ada pengertian hama. Arti hama secara luas itu semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Lalu arti hama secara sempit, semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Lalu dapat disimpulkan, hama merupakan semua organisme yang dalam aktivitasnya mengganggu atau merusak bagian-bagian tanaman tertentu sehingga menurunkan kualitas maupun kuantitas produksinya. Lalu terdapat klasifikasi hama. Hama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa filum. Yang pertama ada Arthropoda. Di dalam Arthropoda ini terdapat kelas Crustacea, kelas Myriapoda, kelas Arsinida, dan kelas Insecta. Yang kedua, terdapat filum Nematodontes. Di filum Nematodontes ini terdapat kelas Nematoda. Lalu yang ketiga ada Mollusca, terdapat kelas Gastropoda, dan yang keempat Chordata, terdapat kelas Mamalia dan Apes. Next. Yang pertama ada kelas Arthropoda. Arthropoda terdiri atas kelas Crustacea, kelas Myriapoda, kelas Arsinida, dan kelas Insecta. Kelas Insecta atau serangga merupakan golongan spesies yang paling banyak. Serangga atau insekta tubuhnya dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, kedua bagian dada atau toraks, dan yang ketiga bagian perut atau abdomen. Next. Bagian-bagian tubuh serangga yang pertama ada kepala. Kepala terdiri atas 6 ruas. Terdapat sepasang mata majemuk kiri dan kanan kepala. Mata majemuknya ini terdiri atas ribuan mata facet yang menyerupai lensa heksagonal. Sepasang antena sebagai alat perasa. Dengan antena, serangga dapat mengetahui keberadaan makanan dan perjalanan pasangan, bahaya, dan dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan serangga lain. Lalu, di kepala juga terdapat mulut sebagai alat menyerap, menusuk, menghisap cairan tanaman. Next. Bagian-bagian tubuh yang kedua ada toraks. Di toraks ini terdapat 3 ruas toraks, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pada bagian protoraks terdapat protonus sebagai pelindung dari sinar matahari. Mesotoraks dibagi menjadi 2, yaitu mesoepicentrum di bagian anterior dan mesoapinemeron di bagian posterior. Terus di protoraks ini juga terdapat sayap belakang menempel pada metatoraks. Pada sayap belakang banyak pembuluh vena sebagai aliran darah. Yang ketiga ada perut atau abdomen, terdiri dari 1 sampai 12 ruas. Tidak terdapat kaki. Pada setiap ruas terdapat spiraculum. Terus juga ada alat pendengaran atau membran timpani, dan selanjutnya ada alat kelamin atau genitalia. Next. Kemudian 8 ordo insekta yang menjadi hama penting adalah Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Thesanoptera, dan Odonata. Next. Yang pertama Orthoptera. Orthoptera berasal dari kata orthos yaitu lurus dan ptera yang berarti sayap. Perilaku khas saat istirahat Orthoptera adalah sayap belakang dilipat lurus di bawah sayap depan. Alat mulut saat nimfa dan imago adalah penggigit pengunyah. Kemudian termasuk perkembangan tipe Paurometabola. Kemudian berikut ini adalah serangga-serangga yang termasuk ke dalam Orthoptera. Next. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari perkembangan hidup dari Orthoptera yaitu Paurometabola. Kemudian hemiptera, hemi yang berarti setengah dan pteron artinya sayap. Sayap depan termodifikasi sebagai hemelitron. Kemudian hemelitron adalah setengah bagian di daerah pangkal menebal, sisanya berstruktur selaput. Dan sayap belakang mirip membran. Tipe perkembangan hidup hemiptera adalah Paurometabola yaitu dari telur, nimfa, dan imago. Kemudian
Hemiptera menyerang tanaman pada saat fase nimfa dan imago. Kemudian berikut adalah serangga-serangga yang termasuk ke dalam ordo Hemiptera. Yang selanjutnya adalah Homoptera. Homo artinya sama dan pteron berarti sayap. Serangga golongan ini mempunyai sayap depan berstruktur sama, yaitu seperti selaput atau membran. Homoptera umumnya memiliki dua bentuk, yaitu bersayap dan tidak. Contoh serangga yang tidak bersayap adalah kutu daun. Tipe perkembangan Homoptera adalah Peurometabola, yaitu dari telur, nimfa, dan imago. Kemudian berikut adalah jenis-jenis serangga yang termasuk ke dalam ordo Homoptera. Next. Kemudian Lepidoptera. Lepidos yang berarti sisik dan pteron artinya sayap. Kedua sayap mirip membran yang dipenuhi oleh sisik. Kemudian serangga dewasa dibedakan atas dua macam, yaitu kupu-kupu dan ngangat. Kemudian perkembangan hidup Lepidoptera adalah holometabola atau dari telur, larva, pupa, hingga imago. Kemudian alat mulut larva bertipe penggigit pengunyah, sedangkan pada imago bertipe penghisap. Kemudian stadium serangga yang sering merusak tanaman adalah larvanya, kemudian imagonya menghisap nektar dari buah-buahan. Kemudian berikut adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Maaf, tulisannya salah. Kemudian Coleoptera. Kemudian Coleoptera. Coles yang berarti selundang, dan Petron yang berarti sayap. Coleoptera merupakan ordo serangga yang paling besar. Memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi, yaitu mengeras dan menebal seperti selundang. Sayap depan ini berfungsi menutup sayap belakang dan bagian tubuhnya. Sayap depan ini disebut elytron. Sayap belakang berstruktur tipis seperti selaput. Saat terbang, kedua sayap depan tidak berfungsi. Pada saat istirahat, sayap belakang dilipat di bawah sayap depan. Perkembangan hidupnya yaitu tipe holometabola, yaitu telur, larva, pupa, imago. Tipe alat mulut larva dan imago yaitu penggigit pengunyah. Berikut jenis-jenis serangga yang termasuk dalam ordo Coleoptera. Kemudian ordo Diptera, artinya dua dan Petron berarti sayap. Diptera artinya serangga yang hanya mempunyai sepasang sayap depan sebab sepasang sayap belakangnya telah berubah bentuk menjadi bulatan atau halter. Sayap belakang berfungsi menjaga keseimbangan saat terbang, alat untuk mengetahui arah angin, dan sebagai alat pendengaran. Kemudian larva Diptera disebut belatung set. Kemudian tidak mempunyai kaki, menyukai tempat-tempat lembab dan basah. Perkembangan hidupnya holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Berikut jenis-jenis serangga yang termasuk dalam ordo Diptera. Kemudian ordo Thysanoptera. Thysanos artinya rumbai dan Petron berarti sayap. Serangga ini berukuran sangat kecil. Sayap berjumlah 2 pasang, memanjang, sempit, membranus. Bagian tepi sayap terdapat rambut halus berumbai. Perkembangan hidup Paurometabola yaitu telur, nimfa, imago. Tipe alat mulut nimfa pencucuk penghisap dapat merusak daun, bunga, dan buah. Bunga yang terserang menjadi salah bentuk atau buah yang terserang menjadi salah bentuk atau gugur. Buah yang terserang menyebabkan bercak-bercak atau gugur. Berikut jenis-jenis serangga yang termasuk dalam ordo Diptera. Kemudian ordo Odonata yaitu hewan tersial darat yang hidup bebas maupun parasit. Serangga yang termasuk Odonata yaitu capung. Tipe bagian tubuh yaitu alat mulut penggigit pengunyah, sepasang mata majemuk yang besar, memiliki antena pendek, mempunyai 2 pasang sayap. Tipe perkembangan yaitu hemimetabola. Filum yang kedua yaitu filum Matelmintes atau bisa disebut juga Ascalmintes. Karakteristiknya tubuhnya yaitu bilateral simetri bilateral, terus tubuhnya berukuran sangat kecil, tidak bersegmen, terus dia punya 3 lapisan sel pseudoselum, terus tidak memiliki proboscis, tubuhnya tidak bersilia, alat pencernaannya komplit dan permanen. Dia nggak punya rangka, sistem respirasi, sistem peredaran darah. Selanjutnya sistem eksesinya sederhana dan alat reproduksi jantan dan betinanya itu terpisah atau berumah 2. Next.
Nah, kelas nematelmintes terbagi menjadi 5, yaitu Rotifera, Gastrotricha, Kinorrhyncha, Nematomorpha, dan Nematoda. Di dalam kelas nematelmintes ini yang paling mempengaruhi hama pada tanaman yaitu nematoda. Dan dilihat itu ada gambarnya nematelmintes, jantan dan betinanya itu terpisah. Dan ciri khususnya nematelmintes, dia juga mempunyai stilet. Namun nematoda yang jantan itu tidak memiliki stilet. Next. Berikut ciri nematoda. Nematoda itu hidup di dalam atau di atas tanah. Umumnya hidup di atas lapisan tanah sampai sedalam 30 cm. Mempunyai 2 jenis, yaitu saprofit yang menguntungkan karena dia mempercepat proses tanaman dan dia tidak mempunyai stilet, sedangkan nematoda yang parasit itu mempunyai stilet. Selanjutnya, nematoda yang di atas tanah sering terdapat dalam jaringan tanaman tanah atau di antara daun yang melipat di tunas daun, di dalam buah, di batang, atau di bagian tanaman lainnya. Nah, nematoda itu juga ada 2, yaitu jantan dan betina. Nematoda jantan itu berukurannya lebih kecil daripada betina. Alat kelaminnya jantan itu juga merupakan spikula yang berada di ujung belakang dan vulva. Nah, sedangkan kalau alat kelaminnya betina itu, dia terdapat pada bagian ventral. Contoh dari filum nematelmintes itu adalah Ascaris lumbricoides. Selanjutnya, ordo nematoda itu dibagi menjadi 5 ordo. Yang pertama, Dorylymida, yaitu merupakan ektoparasit, biasanya juga jadi vektor di beberapa tanaman. Yang kedua, Mononcida, itu memangsa binatang kecil yang termasuk nematoda itu. Nematoda ini termasuk ordo ini menjadi predator. Selanjutnya, Rhabditida, itu bersifat saprofit, nggak punya stilet, tapi juga ada yang punya stilet menjadi predator serangga. Yang keempat, Tillandsia menjadi parasit tanaman. Yang kelima, Enoprida jadi parasit serangga. Selanjutnya adalah filum mollusca. Filum mollusca ini terdiri dari 3 kelas sebenarnya, ada Gastropoda, Pelecypoda, Cephalopoda. Nah, untuk cirinya tersendiri adalah tidak beruas, badannya lunak, dapat mengeluarkan lendir, ada yang mempunyai pelindung atau dinamakan rumah, dan ada yang tidak. Dan untuk alat untuk makan berbentuk seperti lidah yang kasar atau parut disebut radula. Next. Nah, untuk pada pembahasan klasifikasi hama ini, kami mengambil kelas Gastropoda karena sangat berpengaruh pada pertanaman budidaya. Nah, salah satu kelas anggota filum mollusca ini banyak berperan sebagai hama tanaman seperti itu. Yang kedua, ada 2 macam Gastropoda, yaitu Gastropoda yang mempunyai rumah, biasanya disebut bekicot, sumpil, atau keong. Sedangkan yang tidak mempunyai rumah atau pelindung atau rumahnya kerdil, biasanya disebut siput. Bekicot atau siput pada umumnya hermaprodit atau mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Next. Nah, pada jenis siput dan bekicot ini dapat dilihat bahwa siput itu tidak memiliki rumah karena siput itu telanjang dan setengah telanjang. Dan bekicot atau yang memiliki rumah itu ada sumpil dan bekicot. Untuk ciri-cirinya bisa dilihat di situ. Untuk siput telanjang warna coklat keabuan, pada punggungnya yang ada bercak coklat, tua yang tidak teratur dan ada garis, sepasang yang memanjang, panjangnya 5 cm. Siput ini sering merusak persemaian kol, sawi, tembakau, dan tomat. Siput setengah telanjang, warnanya coklat kekuningan atau coklat keabuan, rumah pada punggungnya kerdil dan sedikit menonjol. Siput tersebut polifag atau pemakan segala tanaman, seperti kol, sawi, tomat, tembakau, ubi jalar, kentang, dan lainnya. Sumpil itu rumahnya silinderis, warna kuning muda, panjang 11 mm, banyak merusak semai tembakau, kol, sawi. Yang keempat adalah bekicot, memiliki rumah panjangnya 10 hingga 13 cm. Bekicot banyak merusak tanaman, diantaranya tanaman bunga
dahlia, pepaya, dan tomat. Next. Filum chordata. Filum chordata. Anggota filum ini yang banyak berperan sebagai hama adalah kelas Mammalia dan kelas Aves. Dari kelas Mammalia, ordo Rodentia merupakan ordo yang paling merugikan, misalnya tupai, tikus sawah. Sedangkan dari kelas Aves yang berperan sebagai hama, misalnya burung pipit. Next. Mamalia yang dianggap sebagai hama menyerang tanaman yaitu tikus. Dengan perkembangbiakan yang cepat, tanaman yang dirusak yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, tebu, kelapa, dan kelapa sawit. Musang menyukai buah-buahan yang sudah tua atau masak. Musang bersifat rakus, pemakan segala jenis tanaman atau hewan, antara lain pemangsa anak ayam. Yang ketiga adalah landak, menyerang akar tanaman umbi-umbian. Yang keempat ada satwa liar seperti gajah, babi hutan, banteng, rusa, dan beruang. Next. Jadi binatang yang termasuk ke dalam golongan Aves, yaitu tubuhnya ditutupi kulit dan berbulu, mempunyai paruh, kakinya bersisik. Anggota bagian depan pada burung yang berupa sayap digunakan untuk terbang. Meskipun demikian, ada golongan burung yang tidak bisa terbang, misalnya kasuari, kiwi, dan unta. Beberapa jenis burung atau aves yang berpotensi sebagai hama yaitu burung pipit haji, pipit Jawa, dan burung peking. Kesimpulan dari materi yang kami diskusikan adalah hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang diusahakan manusia. Apabila asalnya bukan dari binatang, gangguan tersebut disebut dengan penyakit tanaman. Klasifikasi hama tanaman dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yang disebut filum. Filum yang berperan sebagai hama adalah filum Arthropoda, filum Chordata, filum Nemathelminthes, dan filum Mollusca. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.